Baiklah, untuk kali ini kita akan membuat evaluasi menggunakan quiz assignment di Google Classroom. Kita masuk dulu ke Google Classroom kita. Setelah itu kita pilih kelas yang dimaksud. Setelah itu masuk ke menu classwork atau penugasan. Terus selanjutnya kita pilih create atau buat. Kita pilih quiz assignment. Oke. Nah, di sini perbedaan antara quiz assignment dengan assignment adalah di quiz assignment kita disediakan blank quiz menggunakan Google Form. Jadi, jika kita belum membuat Google Form untuk quiz ini sudah tersedia, kita tinggal mengisi saja. Itu perbedaan antara quiz assignment dan assignment. Misalnya kita buka di sini, kita berikan nama filenya misalnya check quiz, dan juga nama quiznya kita ganti jadi check quiz. Jadi ini betul-betul form yang baru, belum ada isi soal apapun. Di sini akan tersimpan di tab kita di folder classroom, terus juga di folder kelas kita tadi bahasa Indonesia kelas 7. Ini dia check quiz sesuai dengan yang tadi kita buat seperti ini. Tetapi jika kita tidak mau menggunakannya, kita tinggal hapus saja. Tinggal hapus, kita ambil nanti untuk form yang sudah tersedia, yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita masukkan judul assignment di sini, misalnya latihan recount text. Instruksinya kita masukkan kerjakan sampai dengan pukul 10 WIB. Oke, kita juga bisa membuat Google Doc, form, drawing, sheet, slide, dan juga Google Doc. Ataupun kita bisa mengambil melalui link, file, bahkan YouTube. Kita ambil di Google Drive file yang kita maksud. Untuk mempercepat, kita bisa mengetikkan di kolom pencarian, kita ketikkan latihan recount text. Kita pilih. Baik, seperti ini sudah dapat. Kita masukkan insert. Ini sudah ada Google Form yang dimaksud, dan ini grade importing itu adalah untuk jika kita nyalakan untuk mengimport atau mengambil nilai secara langsung dari Google Form ke daftar nilai di kelas kita. Itu kegunaan dari grade importing. Dan juga ulangan ini kita bisa buat untuk banyak kelas dan juga untuk hanya satu kelas saja. Dan juga ulangan ini kita bisa buat untuk semua siswa di kelas tersebut atau hanya untuk beberapa siswa saja yang bisa mengikuti ulangan ini, sedangkan siswa yang lainnya tidak bisa. Oke, kita pilih untuk semua siswa. Terus kita masukkan nilai maksimum, misalnya nilai 10. Di sini ada due date atau tanggal waktu atau deadline pengerjaan ulangan ini. Contoh kita isi 31 Maret 2021 pukul 23:59 menit. Jadi due date-nya tanggal segini. Terus topiknya supaya manajemen classroom-nya rapi, kita masukkan ulangan. Untuk penilaian menggunakan rubrik dan pengecekan plagiarisme kita akan bahas di tutorial selanjutnya. Baik, setelah itu kita pilih assign untuk postingan secara langsung, schedule untuk penjadwalan, save draft untuk menyimpan draft ini, atau discard untuk membatalkan ulangan ini. Kita pilih assign postingan secara langsung. Baik, sudah tersedia latihan recount text. Di stream juga sudah tersedia latihan recount text seperti ini. Kita lihat sudah sesuai, 10 poin maksimal, due date-nya 31 Maret pukul 23:59. Oke, that's it. Thank you.